Mario, saya kira sebelum kita mulai mungkin kita harus sampaikan belasungkawa ya untuk korban dari demonstrasi eh, yang menurut saya mungkin menurut sebagian besar orang ini semacam sesuatu yang terjadi begitu saja, begitu cepat, lalu kemudian apa ya, semua orang semacam tidak siap, kemudian menyikapi demonstrasi yang terjadi di Indonesia dan tidak hanya di Jakarta, lalu meluas kemana-mana. Dan itu membuat kita tidak siap untuk menahan apakah ini siapa yang salah dan segala macam. Jadi tuduhannya bahkan di media sosial kemana-mana itu. Tapi poin pertama adalah kita perlu sampaikan turut belasungkawa untuk 10 orang saudara kita yang menjadi korban yang apa ya, mungkin tidak bersalah dan kemudian harus terlibat dalam demonstrasi ini dan kemudian meninggal. Halo rekan-rekan Koboi Politik di seluruh penjuru Indonesia, maupun mungkin ada yang juga menonton dari luar negeri juga, karena isu yang kita bawakan sudah tersebar luas ke penjuru dunia juga ya, karena belakangan ini Indonesia sedang disorot tentang demonstrasi yang menjalar di beberapa titik, meluas hampir di seluruh kota, di seluruh daerah, punya titik-titik api gitu. Nah, kita bersama pada pagi hari ini ada juga Mas Ampi. Halo Mas Ampi, selamat pagi. Halo Mas Mario, selamat pagi. Apa kabar? Oke, baik Mas Ampi, kita sudah di episode ke-17. Ya, tentulah ya, banyak dinamika yang udah terjadi dari episode ke-16 lalu sampai kita mulai diskusi lagi di episode ke-17, karena memang lagi-lagi kita mungkin ketika kita muncul ada satu isu yang meresahkan. Jadi bisa jadi kehadiran kita bukan pertanda baik untuk negara, Mas Ambi, gimana itu. Cuman ya perlu kita Ya, sikapi secara bijak ya berbagai isu yang ada, dan kita diskusikan dengan berbagai lanskap juga gitu, sehingga pada hari ini kita akan membawakan topik tentang memperbaiki rumah wakil rakyat gitu. Rumah di sini bukan sekadar soal rumah ya, rumah anggota dewan ya, yang beberapa waktu lalu beberapa anggota dewan juga rumahnya uh, heboh didatangi oleh massa, maupun rumah anggota dewan yang kali ini adalah DPRD yang secara konsekuensi dari demonstrasi ada beragam kerusakan gitu ya. Kita tidak berbicara dalam konteks itu, tapi kita lebih mengarah ke bagaimana menyikapi dan juga memahami ya bagaimana tuntutan masyarakat soal bubarkan DPR itu bergulir. Singkat saja Mas Nabi, bahwa secara gerakan hashtag bubarkan DPR itu sangat-sangat bisa memantik mobilisasi dari sisi penarasian karena mudah dicerna. Tapi dalam sisi substansi tentu secara politik dan konstitusi, pembubaran DPR itu hampir tidak mungkin gitu ya, hampir tidak mungkin. Nah, maka kita akan bedah dalam beragam babak untuk mengetahui pertama dari segi bagaimana narasi ini bisa timbul, kemarahan publik ini bisa timbul, sampai ke babak di mana pemerintah akhirnya menegosiasikan ulang tuntutan-tuntutan yang ada di masyarakat, hingga akhirnya masyarakat pun akhirnya mulai mendiskusikan gimana perubahan sistemik yang sebaiknya bisa kita kita lakukan gitu. Kira-kira gitu Mas Nabi ya, buat arah diskusi kita yang kita coba kemas secara padat ini gitu. Oke, pertama Mas Nabi, kita ingin coba masuk ke hal yang mendasar dulu, gimana kemarahan publik itu bisa bisa muncul ya soal bubarkan DPR. Tentu gerakan ini lahir dari beragam kekecewaan, ketidakpercayaan publik lagi soal DPR dan juga kerusakan sistem itu. Tapi soal rasa mewakili ini yang sudah pudar gitu ya dari DPR ke rakyat itu sendiri, gimana Mas Ampi bisa melihat kalau ini bisa lahir amarah publik itu? saya kira ini semacam apa ya,
tumpukan kemarahan yang sudah sekian lama yang terjadi mungkin setelah reformasi itu orang berpikir bahwa setelah pasca rezim Soeharto yang terlalu represif, orang bisa mengalami situasi yang lebih bebas dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu berbalik, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, malah menciptakan banyak sekali persoalan, tapi persoalan itu tidak muncul, muncul tapi kemudian ditekan, dihilangkan. Nah, akhirnya di 2 pekan yang lalu, saya kira mulai terhitung tanggal 25 dan itu meletup. Triggernya itu kan banyak itu dari salah ngomong, lalu kemudian kebijakan yang salah dan sebagainya, akhirnya membuat orang marah, publik marah, dan kemarahan itu kemudian terorganize. Menurutku ini momentum, momentum, dan di saat yang bersamaan, kalau beda dengan 2000, beda dengan 98, mungkin demonstrasi juga sama, tapi semua terpusat dan diorganize mungkin lebih lebih sistemik, direncanakan dan segala macam. Tapi ini karena media massa, media online dan lain sebagainya. Jadi ketika ini meletup di satu tempat itu kemudian bisa kemana-mana, sehingga kemarahan publik yang mungkin diendap atau direpresi lalu dipicu dengan apa ya, persoalan-persoalan kecil, meletuplah demonstrasi di satu titik dan itu kemudian apa terjadi juga di tempat-tempat lain. Nah, kemarahan ini terjadi, ya saya setuju dengan analisis Mario bahwa eh, bukan karena satu masalah aja, bukan karena tadi salah ucap dari seorang anggota dewan bahwa iya, tapi kan di balik itu eh, parlemen kita, di balik itu para pemangku kebijakan kita, orang-orang yang kemudian dipilih mewakili masyarakat, mewakili suara rakyat di era di sistem kepemimpinan kita yang demokratis ini, lalu kemudian mereka dianggap bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, tapi nyatanya ada kekecewaan dari masyarakat yang saya kira harus kita akui benar karena masyarakat merasa tidak direpresentasi betul, apalagi dengan gaya hidup para pemangku kebijakan. Saya tidak menyebut itu hanya legislatif, tidak, tapi itu kita lihat juga di gaya hidup para pemimpin kita, baik di eksekutif maupun yudikatif atau siapapun yang kemudian harus menjadi wakil dari masyarakat itu sendiri, tidak mencerminkan bahwa mereka itu adalah orang yang mewakili kepentingan masyarakat. Tapi yang mereka tunjukkan adalah hedonisme, yang mereka tunjukkan adalah soal apa kekayaan yang mereka punya, pamer sana, pamer sini, dan itu pasti publik nggak suka, apalagi efisiensi, menurutku. Di tengah efisiensi, di satu sisi pemerintah memastikan bahwa masyarakat efisiensi, naikkan pajak, tidak boleh kemana-mana, dipotong sana sini apa iurannya segala macam, lalu diminta untuk menaikkan pajak, dan itu kan kemudian masyarakat melihat, waduh, kita dipaksa untuk apa, untuk hemat, dipaksa untuk efisiensi sana sini, tapi kemudian para pemimpin kita marah, gaya hidupnya begitu. Dan gaya hidupnya sangat hedonis, gaya hidupnya sangat glamor, dan itu membuat masyarakat pasti marah, Jadi bukan bukan apa ya, bukan karena ada pernyataan begitu dan saat itu langsung kemarahan publik itu serentak muncul. Tapi menurut saya ini endapannya udah lama sekali, dan ketika di-trigger dengan hal yang kecil aja, lalu kemudian itu bisa kebuka kemana-mana. Kurang lebih begitu, Mar. Oke, thank you Mas Nafi. Yang saya tangkap tadi soal bagaimana masyarakat itu sebetulnya udah memupuk rasa kegundahan ya, yang triggernya tentu pecah, itu triggernya pecah mulai dari banyaknya korban yang timbul ya, karena mereka menuntut adanya keadilan lewat aksi demonstrasi yang merebak ya di banyak tempat, tapi yang pasti karena mereka sudah merasa tidak terrepresentasikan gitu ya, soal bagaimana undang-undang itu dibuat, undang-undang yang sangat problematik itu bermunculan dari ketukan palu para anggota dewan gitu ya, dari sejak kalau kita trace back 5 tahun lalu ya, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Minerba, bahkan yang terbaru undang-undang revisi undang-undang TNI ya, yang disahkan diklaim sangat tidak partisipatif gitu ya, diam-diam, hingga akhirnya sebetulnya soal tadi kalau Mas Nabi juga sempat sebutkan bahwa gaya hidup anggota dewan yang sebetulnya tidak merepresentasikan bagaimana masyarakat itu hidup. Ya. Saya pernah membaca juga, melihat kalau secara komparatif bagaimana kalau
tunjangan dan gaji anggota DPR itu disamakan tuh berapa kali lipat UMR daerah-daerah gitu ya, bahkan upah minimum nasional gitu, berkali-kali lipat besarnya gitu. Dan Ya, itu kan pasti membuat masyarakat ya, oh kok ini tidak tidak apa ya, mereka kalau merefleksikan dengan pekerjaan buruh di pabrik yang bersusah payah dan masih kemudian dipotong pajaknya, sementara ternyata dicek ya, saya juga belum cek benar, tapi kemudian kalau kita ikuti di pemberitaan itu ya pajak ternyata mereka nggak kena potongan pajak dan ya, itu Mar. betul. Tapi begini, Pajak. sebelum Mario lanjut, analisis saya begini, itu jangan kita salahkan juga ke ini kalau kita spesifik ke anggota dewan ya, mungkin juga kepala daerah. Ya, masyarakat sendiri harus cerdas. Makanya kemudian jangan terpengaruh. Lagi-lagi kita tarik ke belakang di pesta demokrasi itu. Ya jangan kemudian bermain dengan money politik. Ini konsekuensi. Kalau kita mau tarik lebih jauh, ini konsekuensi dari praktek transaksional yang terjadi antara orang yang kemudian akan kita pilih menjadi anggota dewan atau kita pilih menjadi kepala daerah, lalu dia membayar dengan sejumlah uang dan bayangkan itu ongkosnya kan nggak sedikit untuk kemudian dia menjadi. Kalau memang benar-benar kita menggunakan dengan itu tadi kerangka politik transaksional itu, dia minimal untuk anggota DPR RI itu habis sekitar 20 sampai 40 M range-nya. 20 sampai 40 Ya, M. Dan 20 sampai 40 M itu kalau kita cek di lapangan itu pasti mereka ngutang Mar atau kalau nggak Bohir yang kemudian support mereka di belakang. Nah, ketika mereka terpilih bukan tidak mungkin mereka harus membayar kembali utang itu dan mau tidak mau yang mereka kejar adalah tadi soal tunjangan sana tunjangan sini kan gajinya rendah tuh yang sana tuh yang sini kunker kundap lain sebagainya yang mengakibatkan kemudian mereka ya seperti ini dianggap lumrah. Ah, Syukur-syukur kemudian ketika mereka menyadari, oh saya digaji sangat besar, dikasih tunjangan begitu mewah dan lain sebagainya, ya saya juga kemudian harus membayarnya, kompensasinya dengan meningkatkan itu tadi, meningkatkan uh, kapasiti saya, hmm, mendorong bagaimana upaya-upaya kebijakan di bawah biar kemudian sampai memberikan semacam apa solusi buat masyarakat yang saya wakili itu oke. Tapi nyatanya kan masyarakat itu kan bisa menilai, Mar. Apa yang mereka kerjakan dengan apa yang masyarakat alami di bawah itu sama sekali tidak tidak balance. Ya, yang terjadi adalah kemarahan-kemarahan tadi, letup-letupan yang kita cerita di awal tadi, Mar. yes, betul Mas. Jadi letupan-letupan itu sebetulnya cerminan tadi ya, bagaimana kondisi struktur kita yang menopang sistem pemilihan tadi, pemilihan anggota parlemen itu sebetulnya sudah dibangun dalam kondisi yang rapuh. Money politics yang termasuk menggerogoti itu. Kita sebetulnya pernah membicarakan itu Mas Nafi dulu di episode ke awal-awal banget kalau nggak salah kedua dan ketiga di Koboi Politik soal ongkos politik yang mahal ya. Rekan-rekan Koboi Politik juga bisa kembali menyegarkan pikiran dengan menonton video kita itu bahwa betul ongkos politik itu mahal dan salah satu revenue ya kalau saya katakan ya revenue yang bisa didapatkan untuk menopang ongkos politik itu adalah lewat tunjangan-tunjangan gitu. Saya pernah membaca juga satu analisis dari Tempo yang mengatakan kalau uh, berbagai tunjangan itu sebetulnya juga bisa dikatakan itu menopang konstituen sebetulnya Mas Nabi. Jadi gimana cara merawat konstituen, anggota dewan itu perlu dana juga gitu ya. Termasuk bagaimana dana yang dibagikan Betul. untuk partai politiknya gitu. Jadi sudah sangat rumit sekali kalau kita membahas soal tunjangan. Makanya di analisis kita juga ingin menyoroti sebetulnya kayak reaksi negosiasi ulang dari pemerintah yang sebetulnya ingin meredam amarah publik ya dengan solusi singkat gitu, yakni dengan statement pemerintah soal ingin mencabut uh, beragam tunjangan dan juga uh, moratorium kunjungan luar negeri kalau nggak salah. Namun belum jelas kira-kira tunjangan apa yang dicabut, gimana mekanismenya, siapa yang tidak akan lagi menerima tunjangan, dan juga tunjangan apa aja itu masih belum clear. Karena memang betul tunjangan ini jadi salah satu faktor yang sangat krusial untuk keberlangsungan anggota dewan itu bisa merawat konstituen maupun kontribusi ke partai politiknya. Itu Mas Afif. Makanya kita Mar, uh, soal tunjangan ini di ya beberapa negara maju ya, eh,
saya akhirnya coba membandingkan dengan negara-negara di Eropa Ya, ataupun negara-negara di Amerika yang sudah maju, ya. Ternyata hampir negara maju itu tidak ada nomenklatur tunjangan, Mar. oke, ya, Jadi menarik. itu hanya terjadi di Indonesia. Jadi eh, apa ya? Orang kemudian diberikan honor betul-betul Hmm, sesuai dengan kapasitas dia. Jadi kalau mau benar-benar dia dikasih gaji yang tinggi, itu benar-benar dibuatkan angka gaji. Dan tunjangan itu tidak ada. Dan saya kira itu problem kita di Indonesia, gajinya terlihat kecil. Jadi dia bisa kemudian menarasikan bahwa saya gajinya cuma 6 juta, kok misalnya anggota dewan ya. Atau kemudian ya, kepala daerah, saya gaji sekian kan. Tapi kan kemudian yang lebih tinggi yang tadi Mario bilang, tunjangan. Nah, tunjangan itu jadi sangat problematis. Dan menyikapi apa yang tadi Mario sampaikan, itu saya sepakat bahwa transparansi problem kita di apa demonstrasi kita yang terjadi 2 pekan terakhir kemarin itu salah satu faktornya adalah kurangnya stabilitas hmm, penghasilan yang diperoleh oleh wakil rakyat kita. betul Mas Amri. Transparansi itu sebetulnya bukan tuntutan yang muluk-muluk. Saya rasa dalam segi moralitas juga karena mereka mendapatkan pendanaan dari sumber pajak masyarakat, ya masyarakat juga wajib mengetahui alokasi pajaknya untuk apa-apa aja gitu ya. Jadi itu tuntutan moral sebetulnya yang harus dipenuhi ya dari anggota dewan. Gitu. Oke Mas Amri, kalau bersamaan dengan itu tadi Mas Amri menyampaikan soal reformasi ya, reformasi di tubuh parlemen gitu. Ini perlu digarisbawahi karena kalau kita baca dari beragam beragam studi di contoh kasus negara lain, Indonesia pun pernah ditulis ya oleh Patrick Ziegelheim bahwa soal Indonesian Parliament and Democratization. Salah satu aktor yang kurang disorot dalam proses transisi demokrasi sejujurnya adalah parlemen gitu ya, kalau dari ulasan buku ini. Namun sebetulnya parlemen itu paling mudah untuk mengonsolidasikan kekuatan ketika masa transisi demokrasi gitu. Artinya bahwa ketika kita sudah bisa melangsungkan reformasi tahun 98, terjadi konsolidasi kekuasaan, tapi parlemennya sendiri lupa untuk direformasi. Ini yang kita sebut harus kita ulas, diperbaikan secara sistemik ya. Masyarakat pun sudah menyebarkan 17 plus 8 tuntutan, Hmm, yang hmm. 3 diantaranya di tuntutan jangka panjang ya, di 8 poin itu adalah lebih menyoroti soal DPR. Perubahan sistemik gitu. Menurut Mas Sampi, kenapa kok reformasi parlemen ini masih bisa gagal dan kira-kira kalaupun akan dilangsungkan aspek apa yang sebaiknya perlu direformasi gitu? Itu Mas. Eh, Oke, Mar. Kalau kita bicara soal reformasi parlemen, saya kira itu pasti tidak jauh bicara soal partai politik ya. Sebelum masuk ke parlemen, ya saya kira poin penting kita perlu menyoroti juga bagaimana penguatan kelembagaan partai politik. Karena akhir-akhir ini kalau kita lihat salah satu seruan di tuntutan rakyat 17 plus 8 itu juga yang menurutku yang harus diperbaiki adalah tata kelola sistem kepartaian kita dan kita berharap nanti bisa jadi ada revisi undang-undang partai politik dan sebagainya. Poinnya adalah partai Hmm. politik perlu punya mekanisme yang ketat dalam melahirkan pemimpin, dalam meletakkan orang di parlemen. Nah, itu kan kita bicara soal sistem rekrutmen. Saya kira kita udah pernah ulas di podcast kita untuk berjalan secara demokratis, bagaimana kemampuan orang harus kita lihat, bagaimana kemudian dia punya interaksi yang baik harus dikawal, lalu interaksi dengan dia dengan masyarakat harus kita kawal terus-menerus, bagaimana dia bisa menjaga konstituennya, bagaimana dia harus perform betul, dan itu kan tugas partai politik, Mar. Jadi sebelum kita kemudian masuk ke reformasi di parlemen sendiri, saya kira partai politik pun sangat perlu untuk kita soroti mungkin nanti di podcast berikut bagaimana partai politik itu harus terlibat lebih serius lagi dalam dalam tanda petik melahirkan anggota-anggota dewan yang kredibel, anggota-anggota dewan yang jujur, anggota-anggota dewan yang punya ikhtiar dalam membangun dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Karena kalau tidak yang terjadi mau reformasi parlemen itu jalan betul mekanismenya di dalam
misalnya kita di Indonesia di Senayan itu diperbaiki betul alkoholnya. Tapi kalau kemudian di partai politiknya sendiri tidak benar, tidak ada sistem yang diatur dengan benar, saya kira kompleks banget kalau kita bicara soal partai politik. Tetapi itu poin menurut saya yang harus kita kita lihat dulu nanti. Nah, masuk ke reformasi parlemen, uh, salah satu artikel yang mungkin nanti Mario bisa melengkapi, yang ditulis oleh Bagus Hermanto dan teman-teman itu menurutku ada 5 hal yang menjadi concern mereka kalau bicara soal reformasi parlemen. Kalau saya ya, dari artikel itu soal fungsi institusional. Nah ini penting di Indonesia ini kan, mari kita lihat ada dua lembaga ya, ada 2 pilar, ada DPR dan ada DPD, ada MPR. Nah ini pasca reformasi saya kira terjadi apa ya, tumpang tindih kewenangan di mana-mana, dan mari kita lihat misalnya MPR sekarang kerjaannya apa. Masyarakat kalau tidak diedukasi, masyarakat juga bingung. Oh, kita tunggu dengar MPR itu, kalau saya ya, kita dengarnya itu nanti di sidang sidang tanggal 16 Agustus itu baru kita dengar ada sidang MPR, apa, mendengar pidato keuangan presiden tentang bagaimana postur ini lalu dan sebagainya. Yang kedua adalah sosialisasi 4 pilar yang sering kemudian dilakukan oleh teman-teman kita di MPR. Tapi kan orang-orang yang sama juga yang adalah DPR yang adalah MPR. Kalau di zaman Orde Baru, kita lihat peran MPR itu sangat kuat sekali dalam menentukan kebijakan. Kalau dia sudah mengeluarkan TAP MPR, itu udah kayak apa? Karena itu struktur di hierarki aturannya itu TAP MPR menjadi salah satu yang hierarki yang paling tinggi. Nah, soal DPD, senator kita yang ada di lapangan, apa peran mereka, Amar? Itu menurutku yang selama ini tumpang tindih. Kalau kita mau melakukan reformasi parlemen, ini harus lihat dulu. Jadi fungsi institusional ini harus kita kita bedah betul supaya masyarakat tahu mana peran DPD, mana peran DPR, mana PR. Karena tiga-tiganya adalah wakil rakyat. Yang kedua adalah soal pelibatan masyarakat dalam tadi mendesain instrumen kebijakan itu loh. Nah, ini saya kira konsen dari yang kita baca di artikel itu, dan saya kira kita alami juga di lapangan bahwa masyarakat sama sekali tidak dilibatkan dalam setiap kali proses itu. Bahkan dalam kejadian dalam 1 tahun terakhir ini ada pembahasan yang dipindahkan dari Senayan dipindahkan ke hotel untuk bahas soal undang-undang TNI. Jadi masyarakat seolah-olah ini diumpetin, masyarakat nggak boleh ikut deh. Kalau saya lagi bahas undang-undang ini, bahas undang atau undang-undang perampasan aset, mana ada masyarakat dilibatkan atau melibatkan akademisi. Jadi ya udah, mereka menganggap bahwa mereka mampu dan mereka bisa mendesain sendiri. Hasilnya, aduh, kalau kita cek juga yang kerja juga tenaga-tenaga ahlinya juga, Mar. Nah, ini saya kira harus jadi introspeksi besar kita, Ya. dan itu perlu dilakukan. Bagaimana melibatkan publik, melibatkan akademisi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu soal prosedural. Nah, fungsi asesmen prosedural ini, ya saya bisa pahami apa yang disampaikan oleh para penulis, Bagus Hermanto dan teman-teman itu, bahwa memang prosedur untuk sampai melahirkan sebuah kebijakan itu kita tidak punya standar yang baku gitu loh. Untuk sampai menghasilkan sebuah kebijakan, ini loh prosedur-prosedur yang harus dilewatin. Asesmennya harus berjalan seperti ini. Mulai dari tahap merespon persoalan masyarakat, yang kalau DPR itu mereka sebut dengan DIM, daftar inventaris masalah. Dan itu cuma sekedar catat, apa benar masalah di bawah itu sama. Problemnya begini, DIM itu keluar tahun ini, tapi masalahnya yang mereka catat di dalam DIM ini mungkin sudah 5 tahun yang lalu. Padahal eh, masyarakat ini dinamis. Yang masalahnya mungkin dalam sepersekian detik dia bisa berubah. Dan itu menurutku luput dari apa ya, jangkauan pemahaman dari para pemangku kebijakan kita, terutama yang ada di Senayan ini. Nah, yang penting adalah keempat. Mungkin Mario bisa akan saya minta bantu untuk menjelaskan ini soal political power intervention ini yang membuat banyak hal di parlemen kita ini nggak berjalan. Tadi yang kalau saya kaitkan dengan partai politik, ini 2 hal kalau mau reformasi parlemen, reformasi juga undang-undang, reformasi juga tubuh partai politik kita. Kita lihat kembali. Kalau nggak nanti sekuat apapun effort kita memperbaiki parlemen, tapi kemudian kalau di partai politik sendiri tidak diperbaiki, maka sama aja. Kalau saya mau terima, dua ini harus berjalan barengan. Ah, dan kalau ditanya mana yang lebih prioritas, perbaiki dulu partai politik. Karena partai politik kalau dia baik, dia bisa melahirkan pemimpin yang baik, maka orang
orang yang bagus ini ada di parlemen ini, maka mereka ikhtiar yang sama untuk melakukan perbaikan. Dan mereka punya independensi. Jangan sampai kemudian mereka mau mengambil kebijakan, harus konsultasi dulu dengan ketua umum. Mau tangkap. Dan yang terakhir Mau itu yang bayangkan oleh Bagus Hermanto dan teman-teman dalam ya artikel mereka itu terkait ini eh, dan kualitas ya. Eh, kita lihat draft undang-undang kita ya, yang selalu jadi apa ya, jadi patokan untuk melihat mereka itu sukses atau tidak adalah jumlah atau banyaknya undang-undang yang mereka produksi. Tidak pernah kemudian mereka menghitung seberapa efektif undang-undang yang dihasilkan itu mempengaruhi apa ya, memberi pengaruh terhadap kebaikan komunitas, memperbaiki kondisi masyarakat. Itu tidak pernah dievaluasi. Jadi prestasi anggota dewan itu yang selalu kita dengar-dengar adalah banyaknya, oh kami berhasil di periode kami ya. Ini di setiap kali podcast ataupun di setiap kali tayangan televisi, di di apa seminar-seminar kita dengar itu yang selalu ya, apa ya, diglorifikasi bahwa mereka berhasil membahas, menetapkan setiap periode itu sekian puluh dan itu jadi prestasi. Tapi ya, mereka tidak pernah melihat kami berhasil membuat undang-undang ini dan undang-undang ini berhasil menurunkan angka kemiskinan masyarakat Indonesia. Tidak pernah pembahasan sampai sana. Jadi yang mereka kejar adalah quantity bukan quality. Jadi kalau kita mau memperbaiki parlemen kita, saya pada prinsipnya harus jalan barengan dengan partai politik. Reformasi parlemen harusnya reformasi juga partai politik. Nah, ini sesuatu yang harus kita pikirkan secara bersama. Nah, kalau bicara soal reformasi parlemen tadi, 5 poin tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bagus Hermanto dan teman-teman bahwa lihat dulu bagaimana kewenangan 3 lembaga yang ada di parlemen kita. Lalu kemudian soal tadi pelibatan masyarakat dalam setiap desain kebijakan. Yang ketiga soal tadi prosedurnya harus kita lihat betul, kita kawal betul. Jangan sampai melewati banyak sekali tahapan, tiba-tiba udah jadi undang-undang. Undang-undang dibahas hari ini, lalu minggu depan langsung ditetapkan. Ada undang-undang aset perampasan aset dibicara lama-lama, lama-lama, lama sampai hari ini belum ditetapkan. Jadi seolah-olah ada yang diprioritaskan, dan seolah-olah ada yang kemudian tidak. Dan ini menurutku harus ada prosedur yang baku. Dan saya kira kalau kita belajar dari negara-negara lain, mereka tidak punya kasus ini di Indonesia ini. Dan yang keempat adalah political power intervention tadi. Jadi ada batasan-batasannya. Kapan partai politik itu tampil, kapan kemudian mereka diberi ruang untuk bisa mengeksplorasi seluruh kemampuan mereka punya, mengaktifasi seluruh kemampuan yang mereka punya untuk bisa menyuarakan kepentingan masyarakat, bukan menyuarakan kepentingan partai politik atau golongan tertentu. Dan yang terakhir itu soal kualitas dan kuantitas tadi. Yang kita dorong adalah kualitasnya. Mau satu aja, mau dua aja, tapi dua sedikit yang undang-undang yang dihasilkan, tapi punya dampak ke bonum komune atau punya dampak terhadap perbaikan kondisi masyarakat, why not? Karena adalah kuantitas, bukan kualitas. Kurang lebih begitu, Mar. oke. Terima kasih Mas Ampi. Eh, Tuntutan perlawanan eh, kita tetap akan bergulir, masyarakat akan bergulir terus tuntutannya. Memang harapan itu tetap kita jaga ya soal gimana reformasi parlemen dan reformasi, betul sih, reformasi partai politik itu sendiri ya itu harus diragukan gitu. Namun kita juga perlu eh, sebagai penutup saya mungkin ya, kita perlu juga mewaspadai gejala-gejala yang saya rasa salah penanganan dari negara soal bagaimana menyikapi tuntutan masyarakat ya. Sederhana sih, negara kurang ngobrol aja dengan masyarakat gitu ya. Makanya beragam praktik praktik pengkondisian masyarakat tuh salah arah menurut saya. Kalau kita lihat situasi sekarang soal menjamurnya militer di jalan-jalan kota untuk ya saya rasa sih untuk tetap menjaga stabilitas ya. Terus soal kriminalisasi aktivis yang saat ini masih berlangsung penangkapan-penangkapan dan juga pembungkaman di ruang media yang di mana kita didatangi oleh beragam influencer ya yang
membuat narasi sebaliknya gitu. Itu gejala-gejala yang harus kita waspadai betul soal gimana gerakan ini tetap gembosi ya dari negara gitu Mas Sampi. Oke, Mas Sampi, mungkin itu diskusi kita. Mas Sampi ada yang ingin disampaikan yang mungkin tadi belum belum sempat disampaikan? Iya, Amar. 8 tuntutan ini ya. Kalau dulu Hmm. kita punya tritura, eh, 3 tuntutan rakyat. Tapi sekarang kita punya astatura, 8 tuntutan rakyat ya. Yang menurut saya lebih fundamental 8 tuntutan rakyat. Tapi kalau 17 itu kan tugas kepada Prabowo, Presiden, tugas kepada Ketua Umum, lain-lain sebagainya harus diselesaikan dalam 1 minggu ya. Hari ini menurutku deadline-nya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita konsisten? Apakah pemerintah kita komitmen? Apakah pemerintah kita peka terhadap tuntutan rakyat? Jangan sampai menguap begitu aja, Mar. Jadi saya coba menyampaikan refleksi saya begini. Kalau 98 demonstrasi seperti ini berujung pada reformasi. Sekuat-kuatnya rezim Orde Baru yang waktu itu adalah Soeharto tumbang dengan demonstrasi yang seperti yang menurutku eh, kualitas ataupun kadarnya itu kurang lebih hampir sama dengan sekarang. Tapi apa iya demonstrasi yang sama dengan 98 ini yang terjadi di tahun 2025 ini akan berdampak pada reformasi sistem tata kelola pemerintahan kita? Saya kira tidak, Mar. Saya pesimis. Kenapa saya pesimis? Karena nawa itu dari pemerintah kita, nawa itu dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tadi mendengar dan merespon dan kemudian langsung mengambil sikap untuk memperbaiki, menurutku sangat reaktif, tidak berpikir jangka panjang. Hari ini deadline 17 tugas yang harus dikerjakan oleh stakeholder-stakeholder itu, ya mungkin sebagian yang jalan, tapi menurutku tidak semua akan terlaksana. Kita bicara 1 tahun tuntutan, 8 tuntutan itu astatura, 8 tuntutan rakyat. Apakah kemudian akan berjalan? Mari kita lihat. Tapi sejujurnya, saya kok pesimis. Kenapa saya pesimis? Karena tidak ada nawa itu kita untuk turun yang bahasa Mario tadi, berdialog, ngobrol dengan masyarakat kita. 280 juta penduduk Indonesia yang bentar lagi menjadi 300 ribu, 300 juta, eh, ya 300 juta ya Mar, Ya. Hmm. 300 juta penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia, itu hanya jadi komoditas politik. Hmm. Masyarakat kelas atas ya taruhlah sekitar tidak lebih dari 5%. Kelompok menengah tidak lebih dari 20%. Hitungannya 70-an persen itu masyarakat kelas menengah ke bawah. Yang hitung-hitungan ya petani ada sekitar 80 juta sampai 90 juta. Dari 80 sampai 90 juta petani ini, taruhlah dari salah satu segmen aja, ada sekitar 50 juta petani miskin. Kebetulan saya konsen dengan isu pertanian. 50 juta petani miskin. Apa iya mereka akan mendapatkan manfaat dari after demonstrasi ini? Ada dampak buat mereka? Saya kok aku yakin tidak ada perbaikan yang berarti. Karena itu tadi masyarakat kita udah hidup dalam apa ya? Sudah terbiasa hidup dalam kemiskinan dan kemiskinan itu dipelihara oleh pemerintah kita. Jadi pemerintah kita tidak berpikir bagaimana melakukan perubahan sistem yang secara radikal untuk bisa merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bantuan bansos dikasih, bantuan. Tapi itu kan sifatnya kalau orang luka, dia hanya kemudian menahan nyerinya aja. Tapi tidak kemudian melakukan perbaikan, penyembuhan dari dalam. Nah, ini kesalahan pemerintah kita. Sifatnya adalah kuratif, mengobati, tapi tidak preventif. Bagaimana menyiapkan Indonesia 50 tahun lagi. Hanya jadi slogan 2004 Indonesia emas segala macam. Belajarlah dari Singapura, belajarlah dari Malaysia. Mereka menyiapkan SDM-nya betul, mereka menyiapkan betul sistem kepemerintahannya sehingga tidak korup dan lain sebagainya. Tapi ini luar biasa korupsi yang ada di Indonesia ini. Ini udah sampai kapanpun, aduh, kita tidak bisa selesai-selesai. Ya kurang lebih begitu, Mar. Kita mengakhiri podcast ini. Kalau Mario tanya, saya pesimis dengan apapun yang disampaikan. Karena itu tadi ada aspek politik yang jauh lebih besar yang kemudian
ini itu tadi mengitari dan kemudian menyusup masuk dalam agenda-agenda demonstrasi ini. Bahwa ada demonstrasi yang sifatnya spontanitas, ada demonstrasi yang sifatnya betul-betul ada tuntutan dari masyarakat yang ingin melakukan perbaikan, tetapi sayangnya demonstrasi ini disusupi dengan kepentingan-kepentingan politik untuk saling menjatuhkan si A, si B, ini geng A, geng B, geng C, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak lagi murni, tidak lagi purify, tidak lagi yang benar-benar ini perjuangan masyarakat yang harus direspon dengan baik. Karena ketika ada tuntutan dari masyarakat, bayangkan sudah ada isu makar. Bayangkan sudah ada isu karena ini ketidaksukaan si A terhadap si B. Padahal kalau mereka lihat betul, memang benar kondisi masyarakat di bawah sedang ada, sedang terjadi kemiskinan segala macam. Nah, kalau bacaannya sudah adanya makar, sudah adanya ketidaksukaan dari si A, si B segala macam, bacaannya sudah lebih politis, maka aspek ekonomi yang kemudian menjadi persoalan serius masyarakat di bawah, kemiskinan dan lain sebagainya, penderitaan dan lain sebagainya yang dialami oleh masyarakat, itu kemudian ketutup dengan sendirinya dengan tadi isu-isu makar dan lain sebagainya, karena sudah tidak dianggap lagi bahwa demonstrasi ini adalah pure uh, seruan seruan kemarahan, seruan penderitaan dari masyarakat. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, terima kasih Mas Ampi. Pada akhirnya masyarakat yang concern dengan isu-isu demonstrasi ini akan lebih mengingat asta cita versi tuntutan rakyat ini dibanding asta cita versi pemerintah. Kalau tidak terwujud, saya rasa itu yang jadi penutup kita, penegasan kita. Secara social movement memang sudah nampak ada economic deprivation ya, di mana tuntutan rakyat soal PHK di mana-mana dan lain-lain itu muncul. Tapi lagi, gimana gerakan ini masih sulit menemui titik terangnya karena kita kurang political opportunity ya. Punya channel untuk merubah ini semua jadi menjadi lebih sistemik gitu ya. Oke Mas Ampi, terima kasih banyak buat diskusinya, insight-nya ya. Kita akan coba dengarkan juga reaksi dari masyarakat lewat kolom komentar. Silakan rekan-rekan publik bisa juga menyampaikan aspirasi serta komentar dari diskusi kita pada kesempatan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di kesempatan Terima kasih berikutnya. Mario dan teman-teman semuanya. Terima kasih rekan-rekan.